Sepi dimasukin rasa mali ono kepentingan jangkauan dan bisa kepres irma dan lagu promosi. Gak ada makam di Gading. makam Gading. Ya. Terus ada cerita yang katanya di abdinya itu siapa Pak? Abdinya itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulurku sekalian, pada video kali ini kita akan mengupas tentang Masjid Gading dan mimbar keramatnya. Disebut Masjid Gading karena masjid ini terletak di Dukuh Gading, Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Keberadaan Masjid Gading sangat erat kaitannya dengan Putri Sri Gading, yang konon diceritakan bahwa Putri Sri Gading merupakan seorang putri bangsawan dari Keraton Surakarta, yang kini Putri Sri Gading makamnya berada di belakang Masjid Gading atau Masjid Baitul Abdullah. Makam Putri Sri Gading berada di Cungkup Barat dan paling barat sendiri sebelah selatan. Dari cerita masyarakat yang beredar di Dukuh Gading bahwa Putri Sri Gading yang merupakan putri dari keraton ini berlari karena mau dinikahkan, dan beliau tidak mau, maka beliau pun melarikan diri hingga Jumondo di Dukuh Gading Campursari. Bah, Gading Rejo itu siapa Pak? Umun Putri Sri Gading. Umun Putri Sri Gading. Asal usul dari Surakarta. Terus ke sini karena mau dinikahkan orang tua, tidak mau. ya, Terus akhirnya melarikan diri. terus
meninggal di desa Gading. Beberapa tahun kemudian itu meninggal. Tahu-tahu sudah ada makam di Gading. makam Gading. Sementara ini adalah makam dari Kyai Abdullah. Kyai Abdullah menurut cerita dari banyak masyarakat, beliau adalah pendiri Masjid Gading. Beliau merupakan seorang abdi dari keraton yang disuruh untuk mencari keberadaan dari Putri Sri Gading. Namun Kyai Abdullah tidak menemukan keberadaannya selain keberadaan di makam tersebut, yakni Putri Sri Gading telah meninggal dunia. Mendengar kabar bahwa bendoronya, yakni Putri meninggal dunia dan dimakamkan di Gading, maka Kyai Abdullah pun kemudian berdiam diri di lokasi tersebut, cumondok di situ dan mendirikan sebuah masjid, yakni Masjid Gading, yang hingga kini masjid tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat. Ya, terus ada cerita yang katanya di abdinya itu siapa? Abdinya itu yang mencari Mbah Sri Gading itu. Oh, yang mencari itu ada utusan dari Surakarta, namanya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah, ya. Ini adalah kayu jati yang dianggap oleh masyarakat sebagai kerangka beduk pertama atau kerangka beduk yang dibuat oleh Kyai Abdullah. Maka kerangka beduk dari kayu jati ini disimpan di cungkup makam Kyai Abdullah. Sedulurku sekalian, Masjid Gading yang disinyalir didirikan oleh Kyai Abdullah ini memang merupakan masjid sepuh, maka sudah barangkali mengalami beberapa perehapan, dan ini adalah prasasti yang tercatat di dalam dinding belakang masjid. Sedulurku sekalian, pada buku sejarah Desa-Desa Ponorogo halaman yang ke-222, Purwowijoyo menceritakan bahwa Kyai Abdullah adalah merupakan seorang kiai yang penuh dengan ilmu dan bisa menyelaraskan antara agama kepada masyarakat. Maka di Dukuh Gading panjenengane Kyai Abdullah menjadi paguron yang besar dan berwibawa. Ini adalah mimbar yang berada di dalam Masjid Gading atau Baitul Abdullah ini. Di mimbar ini memuat angka tahun
Namun tidak diketahui angka tahun ini, awal pembuatan atau merupakan akhir pembuatan dari mimbar ini. Sedulurku sekalian, menurut penuturan masyarakat di Dukuh Gading, mimbar di dalam Masjid Gading ini bukan mimbar sembarangan. Karena pernah terjadi sesuatu hal yang di luar akal yang kita tangkap. Menurut Pak Samuri, mimbar ini dulu diceritakan oleh orang-orang tua pernah diminjam oleh masjid tetangga desa, yang mana masjid tetangga desa ingin membuat mimbar seperti yang ada di dalam masjid ini. Intinya ingin mencontoh agar lebih mudah dalam mencontoh atau membuat yang hampir sama dengan mimbar ini. Maka mimbar di Masjid Gading dibawa untuk dicontoh. Kyai Gading memberikan restu bila ingin meminjam dan dipesan, "Lak kowe nata ojo sampai keturun." Dan yang meminjam untuk mencontoh, ternyata pada waktu mengukir dia merasa ngantuk dan lelah. Maka ia pun tertidur. Begitu ia terbangun dari tidurnya, sangat kaget bukan kepalang, karena mimbar yang ia pinjam dari Gading ternyata sudah tidak ada di tempat. Maka ia takut sekali. Kemudian ia beranggapan, apakah mungkin mimbar itu kembali ke masjid semula? Di tengah gundah, maka ia pun menuju Masjid Gading untuk menceritakan ihwal hilangnya mimbar ini kepada Kyai Gading. Dan ternyata benar apa yang diduga, bahwa mimbar itu telah berada di Masjid Gading. Sang peminjam ini pun bertambah bingung, sebab ia merasa tidurnya sekejap. Tapi sesingkat itu mimbar telah kembali ke Masjid Gading. Siapa yang membawanya? Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa, bila Anda beda pendapat atau ada hal yang lain, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Akhirnya, semoga channel Penonton TV semakin bermanfaat.
Ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.